Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menceritakan sebuah cerita pendek yang berasal dari hikayat Pengembara yang Lapar, yang sebelumnya telah diubah menjadi cerita pendek. Diceritakan kisah 3 orang sahabat, yaitu Kendi, Buyung, dan Awang, yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Biasanya, apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekedar beristirahat atau hanya mengenyangkan perut. Jika dalam perjalanan mereka bertemu sebuah desa, biasanya mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa atau kampung dalam perjalanan. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan makanan mereka sudah habis tak menyisa, dan ketiga sahabat itu mulai kelaparan. "Hei, jika ada nasi yang sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskannya seorang diri." Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang sedari tadi belum diisinya, dan badannya ia sandarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. "Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan," kata Buyung pula. "Kalian tidak boleh berlaku tamak dan membual seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku, nasi sepinggan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini," kata Awang. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan Awang barusan. "Hanya dengan nasi sepinggan saja, bagaimana bisa perutmu itu bisa kenyang? Padahal kau juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kami derita." Dari kejauhan, ternyata perbualan mereka tadi didengar oleh pohon tua besar itu. Setelah mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, pohon yang merasa kasihan terhadap mereka lalu menggugurkan 3 helai daun miliknya. "Buh!" terdengar bunyi seperti benda yang terjatuh di telinga mereka. Mereka langsung mencari-cari asal suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari-cari suara tersebut dari arah yang berlawan-lawanan. "Wah, ada nasi sekawah," kata Kendi heran dan menjerit karena ia kaget melihatnya. Dia menghampiri nasi sekawah yang masih beruap itu. Tanpa berpikir lebih lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahapnya. "Ayam panggang 10 ekor, wah enaknya," teriak Buyung dari arah timur. Tiba-tiba air liurnya menetes, selera makannya muncul seketika. Dengan pasti ia mengambil ayam yang paling besar, lalu memakannya dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelembak, nampak olehnya sepinggan nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucap syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepinggan itu dengan tenang. Selepas makan, Awang merasa kenyang. Ia beristirahat di tempat semula, di bawah pohon tua besar sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang makan dengan lahapnya. "Ah," Kendi bersendawa. Perutnya sangatlah kenyang. Nasi di dalam kawah itu masih tersisa banyak. Ia tidak mampu lagi menghabiskan semua nasi tersebut. "Kenapa kamu tidak menghabiskan kami?" Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya pada Kendi. "Aku sudah kenyang," jawab Kendi. "Bukankah kamu berjanji akan menghabiskan kami sekawah?" tanya nasi itu lagi. "Tidak, perutku sudah kenyang," jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyekap kepala Kendi, dan nasi-nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Ia hanya menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi tersisa di tempat pemanggangan. Karena terlalu banyak makan, perutnya berasa mual. Melihat baki ayam-ayam panggang itu saja, ia merasa muak dan hendak muntah.
Buyung segera pergi meninggalkan ayam-ayam itu ke dalam semak. "Kenapa kamu tidak menghabiskan kami?" Tiba-tiba ayam panggang itu berbicara. "Aku sudah kenyang," kata Buyung. "Makan seekor pun aku sudah muak," katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di tempat itu. Mereka berlari ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan mengoyak tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat teman-temannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepinggan nasi yang telah habis. Sepudir pun tidak menyisa di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir, kata Awang. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Itulah cerita pendek yang berasal dari hikayat Pengembara yang Lapar. Mudah-mudahan amanat yang ada di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.